Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Gita Cayani dengan NIM 19130111046 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan matematika dalam peradaban kehidupan manusia. Nah, yang pertama, kata matematika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu mathemata, dan tentunya kita sudah sangat mengenal kata matematika ini karena ini digunakan dalam berbagai pengajaran yang berhubungan dengan kegiatan hitung-menghitung. Nah, menurut Aristoteles, matematika ini berasal dari masyarakat Mesir kuno, di mana pada saat itu pendetanya memiliki banyak waktu luang untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Mungkin salah satunya adalah matematika ini sendiri. Nah, kemudian ada satu hal yang unik dalam segi filsafat, di mana ternyata masyarakat Mesir kuno beranggapan bahwa matematika itu berasal dari turunan dewa, atau yang disebut di sana adalah dewa Thoth, di mana beliau katanya yang menurunkan matematika itu sendiri. Tetapi ada juga pendapat dari Aristoteles yang menyatakan bahwa ternyata turunan matematika itu adalah dari manusia hewan. Sedangkan berbeda dengan Plato mengatakan bahwa matematika ini sendiri merupakan turunan dari alam ketuhanan, seperti itu. Nah, kemudian banyak yang kita anggap bahwa matematika itu berasal dari Yunani. Nah, ternyata masyarakat Yunani ini sendiri juga mencari dan membuat gagasan dari mana matematika itu berasal. Dan ini tertuang dalam salah satu karya dari Aristoteles, yaitu buku yang berjudul Metafisik, yaitu sebagai berikut, di mana dalam buku Aristoteles Metafisik ini dia tetap kukuh pada pendapatnya bahwa matematika ini berasal dari Mesir kuno, di mana pada saat itu pendetanya memiliki waktu luang untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan banyak juga yang mengatakan bahwa matematika ini ada karena kebutuhan praktis masyarakat Mesir kuno pada zaman itu. Nah, contohnya adalah keberadaan aritmatika, di mana pemerintah menggunakan matematika untuk menghitung pajak, menarik bunga uang, ataupun memberikan gaji, dan juga menggunakan geometri sederhana, yaitu untuk menentukan kapasitas lumbung mereka, menentukan luas ladang mereka yang terkena banjir lembah Sungai Nil pada masa itu. Nah, kemudian catatan sejarah mencatat bahwa peradaban matematika itu dimulai ketika invasi Napoleon pada tahun 1798. Nah, pada saat invasi ini, tepatnya pada 1799, salah satu teknisi dari Napoleon menemukan suatu batu di daerah Rosetta di lembah Sungai Nil. Ketika menggali tanah untuk membuat benteng, dia menemukan sebuah batu yang diberi nama batu Rosetta. Nah, batu Rosetta ini merupakan sebuah batu yang terdiri atas 3 panel, di mana panel teratas dengan tulisan hieroglif, panel tengah dengan tulisan demotik atau pengembangan tulisan hieroglif, dan panel terbawah itu ditulis dengan bahasa Yunani. Nah, kemudian batu Rosetta inilah yang menjadi kunci literatur dalam penerjemahan salah satu penemuan sejarah yang juga sangat memiliki peran yang besar terhadap peradaban matematika, yaitu papyrus writing. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih itu papyrus writing? Jadi papyrus writing ini merupakan sebuah papirus yang ditulis oleh Ahmes pada tahun 1650 sebelum Masehi dengan menggunakan tinta dan juga pena, di mana ini dituliskan dalam notasi hieroglif yang kemudian pada saat setelah penemuannya dibeli oleh salah satu orang Skotlandia yang bernama A. Henry Rind, yang dibeli di Luxor, Mesir. Nah, kemudian setelah dibeli, ternyata papirus ini dibawa dan disumbangkan ke Museum Inggris. Nah, ketika sampai di Museum Inggris, ternyata papirus Rind ini telah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hanya bagian bawah dan bagian atasnya saja, sedangkan bagian tengahnya itu hilang. 4 tahun setelah keberadaan dan kedatangan papirus Rind ini ke Museum Inggris, kemudian ada salah satu ahli bangsa Mesir yang bernama Adam Smith. Dia mengatakan bahwa dia memiliki
potongan dari papirus lain yang hilang itu. Nah, ternyata setelah dicek, para ilmuwan mengatakan bahwa ini bukanlah papirus lain yang asli, dikarenakan pembentukan papirus yang dimiliki oleh Edwin Smith ini ternyata digunakan dengan menempelkan segmen dari papirus lain yang bukan merupakan papirus lain. Nah, kemudian pada saat hari kematian dari Edwin Smith ini, kemudian segala koleksi barang yang berhubungan dengan Mesir itu dipamerkan kembali. Hingga pada tahun 1922 dibuktikanlah bahwa papirus lain yang dimiliki oleh Edwin Smith ini ternyata benar-benar potongan tengah dari papirus lain yang hilang. Nah, kemudian setelah disatukan di Museum Inggris, ternyata papirusnya itu sudah menjadi satu kesatuan utuh dan uraian-uraian atau potongan-potongan itu dapat menjadi satu kesatuan utuh yang kemudian diterjemahkan isinya itu dengan menggunakan pokok literatur yaitu batu Rosetta, penerjemahan dari batu Rosetta. Jadi yang dituliskan Ahmes dalam papirus ini adalah bahwa pada saat itu masyarakat Mesir kuno sudah mengenal bentuk pecahan. Ya, meskipun pecahannya tidak seperti sekarang yang sederhana, tetapi pecahan itu menjadi poin kita untuk mengembangkan pecahan yang hingga ada saat ini. Nah, kemudian apalagi yang dituliskan dalam papirus lain ini? Jadi dalam papirus lain ini juga dituliskan bahwa masyarakat pada zaman itu di Mesir sudah mengenal geometri sederhana. Nah, hal itu dibuktikan dengan dituliskannya seperti segitiga sama kaki, trapesium sama kaki, lingkaran atau kurva yang ada dalam papirus lain ini. Nah, tidak hanya itu, ternyata aritmatika sederhana pun sudah digunakan pada masyarakat Mesir kuno pada zaman itu. Nah, hal ini dibuktikan Ahmes dengan ceritanya dalam penyelesaian masalah tentang bir dan roti, yang mana ini menggunakan pembagian sama rata, penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, tetapi permasalahan-permasalahan yang diuraikan dalam papirus lain ini tidak memiliki rumus yang pasti, tetapi hanya perkiraan saja dalam penyelesaian masalahnya. Nah, hal ini mengundang banyak ilmuwan untuk datang ke Mesir untuk belajar dan mempelajari kebudayaan dan apa yang ada berkat dari papirus lain ini. Salah satu ilmuwan yang datang ke Mesir untuk belajar dan mempelajari kebudayaannya adalah Pythagoras. Tentunya kita sudah tidak asing dengan Pythagoras karena beliaulah yang menciptakan salah satu teorema yang sangat banyak digunakan pada masa ini, yaitu teorema Pythagoras. Tentunya kita sudah mengenal itu juga. Nah, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa papirus lain ini dan juga batu Rosetta ini menjadi titik dari perkembangan ilmu pengetahuan khususnya matematika pada zaman ini. Dan ini merupakan penemuan sejarah yang membuktikan perkembangan dan peradaban matematika dalam kehidupan manusia di dunia. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.